Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pencapaian PIN polio di Provinsi Bengkulu. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Sela dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Redwan Arif. Saya ingin ke Pak Redwan nih. Saya coba melihat dari sisi kebijakan publiknya nih Pak, dan dari sisi hukumnya nih Pak. Tadi kan saya mengatakan, dan kita sudah membahas di segmen sebelumnya bahwa pemberian vaksin ini merupakan sebuah hak, bukan sebuah kewajiban. Sedangkan Dinas Kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Bengkulu ini berkejaran dengan yang namanya target dan angka-angka nih Pak. Ini kan double-double nih jadinya tugas tenaga kesehatan. Tugas sudah memvaksin, memberikan vaksin, sekaligus memberikan edukasi. Nah ini menjadi kendala besar tidak Bapak? Kalau kebijakannya kan ini wajib nih, mau nggak mau, suka nggak suka harus vaksin. Udah tinggal masyarakat datang, tenaga kesehatan tinggal melayani. Kalau seperti ini kan situasinya jadi lebih berat tugas dari tenaga kesehatan. Seperti apa kalau pandangan Bapak? Jadi kita luruskan lagi. Jadi hak itu dari sisi anak. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyakit. Dari sisi kita, negara, kewajiban. Maka negara sudah menyiapkan. Kewajiban pemerintah dalam hal ini menyiapkan vaksinnya untuk memberikan hak anak tersebut mendapatkan vaksin. Nah, itu yang perlu kita. Dan hak ini karena anak itu tidak bisa ngambilnya langsung dari pemerintah ini, perlu peran orang tua dan orang sekitarnya, maka semestinya kewajiban ini orang tua untuk menyampaikan haknya itu kepada anak, sehingga itu juga akhirnya menjadi kewajiban juga. Sekali lagi kalau kita melihat itu sebagai sebuah kewajiban, artinya ada konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat jika tidak melaksanakan. Ini kan statusnya adalah sebagai hak tadi Pak, yang mungkin membuat pekerjaan dari tenaga kesehatan berkali-kali lipat lebih berat dari yang seharusnya sebenarnya. Sebenarnya kan kalau sudah punya kesadaran yang lebih dan mereka menyadari itu sebagai sebuah kewajiban, tugas tenaga kesehatan tinggal memberikan vaksin sebetulnya. Ya, betul. Tidak perlu lagi edukasi sampai door to door. Harus, ayo Bu, sebenarnya ini bagus, segala macam. Tidak ada lagi harus seperti itu sebenarnya Bapak. Itu menjadi kendala besar tidak sebenarnya untuk mencapai target yang diinginkan. Ya ini sebenarnya juga tadi bagian dari kewajiban kita dari pemerintahan itu juga supaya ini lancar, maka memang harus disertai dengan ini pemberian edukasi kepada masyarakat. Tadi bagian dari memberikan kewajiban dan memberikan hak pada anak tadi. Dan ini juga memang tantangan kita. Tantangan kenapa? Banyak hal yang ini terjadi di masyarakat. Ada masyarakat yang merasa tadi takut akibatnya, misalnya sakit sementara demam. Tapi sebenarnya polio ini jarang juga menyebabkan ini demam. Lain dengan ada seperti imunisasi DPT. Kalau DPT itu difteri, pertussis, tetanus, itu memang demam dia berarti. Nah, tapi kalau polio ini biasanya jarang-jarang, walaupun memang ada ikutan itu. Tapi itu tadi seperti kata Ibu Dokter tadi, itu paling-paling hanya ringan dan sementara sifatnya. Tidak terlalu lama polio ini. Karena polio ini boleh dikatakan ini vaksinnya paling mudah memberikannya itu diteteskan. Tapi juga apabila tidak divaksin, juga paling mudah juga ini. Penularannya juga lebih gampang ya Pak ya? Karena penularannya melalui oral tadi. Karena virusnya berkembangnya itu di saluran pencernaan, kemudian keluar melalui feses atau kemudian feses kadang-kadang ada lalat sebagai vektor. Bawa hinggap, bawa itu, akhirnya anak-anak main, kadang-kadang minum di gelas yang sama atau makan yang sama serebutan. Diiringi. Ini juga. Dan ini juga, jangan juga kita terlalu mendewakan. Ini juga, vaksin juga. PHBS juga tetap harus kita lakukan. Perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan sebelum makan, misalnya. Jadi kemudian kebersihan lingkungan, seperti itu. Kemudian jangan buang air besar di
di Semarang tempat. itu juga PMS itu juga membantu. Jangan bergantung 100% Ya, jangan ke vaksin ya, 100% Pak. Udah merasa kebal nih nanti, Pak. dengan vaksin kan. Iya, Jadi, iya. namun ini adalah satu-satunya jalan yang paling ini untuk mengamankan supaya apabila terjadi serangan virus ini berkembang di daerah kita, kalau sudah divaksin tadi, inilah ada pertahanan tubuh anak kita supaya walaupun dia masuk tapi dampaknya tidak menjadi berat, tidak menimbulkan kecacatan, tidak menimbulkan sakit yang berkepanjangan. Oke, Itu ya. upaya meminimalisir resiko tadi ya Pak? Ya betul. Oke, saya yang ke Dokter Sela. Ini di lapangan seperti apa nih dok? Saya kembali ke hak dan kewajiban tadi nih dok. Ini tugas tenaga kesehatan ini berkali-kali lipat jauh lebih berat. Harus memberikan vaksinnya, itu tugas utamanya. Untuk sampai target harus juga door to door, meyakinkan dan lain sebagainya tadi. Oke. Itu gimana kalau dari tenaga kesehatan? Oke, suka duka di Iya dok. Harus dihadapi kan? Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya memang saya juga kebetulan paginya adalah praktisi kesehatan, ujung tombak dari Dinas Kesehatan karena saya bertugas di Puskesmas Kampung Bali. Nah, sehingga kita awal dulu kita melakukan ke sekolah-sekolah ya. Termasuk tempat penitipan anak. Jadi karena sasaran ini adalah 0 sampai 7 tahun 11 bulan 29 hari, artinya di bawah 8 tahun kayak gitu. Jadi kita akan mendata siapa saja anak yang di bawah 8 tahun tersebut. Nah, pada saat kita akan memberikan tetes polio, itu otomatis sekolah sudah sounding sebelumnya ke orang tua. Jadi pada saat kita datang, orang tuanya udah berdiri di samping anaknya masing-masing. Udah siap ya dok? Oke. Pas kita mau ngasih, panggil nama, dokter anak saya batuk pilek. Tapi kalau udah mau sembuh bu nggak apa-apa, belum dok gitu. Oke, kita tunda ya. Oke, dokter anak saya baru sudah demam gitu. Ya, ini juga gimana ya? Kita juga sebagai tenaga kesehatan kita tahu ini boleh diberikan, tapi pada saat orang tuanya tidak bersedia, kita harus menghormati itu. Ini tadi dok, yang saya katakan bahwa itu sebagai sebuah hak, bukan sebagai sebuah kewajiban. Padahal dari sisi medis sebenarnya tidak apa-apa kan dok, diberikan pada saat itu? Tidak apa-apa, cuma kan juga kita karena memikirkan extend waktunya tadi masih ada, kita ulang lagi loh ke sekolah itu. Nggak cuma sekali loh saya datang. Itu yang artinya tugas tenaga kesehatan ini Pak jauh berkali-kali lipat lebih berat. Saya punya berapa sekolah di wilayah kerja saya, dan itu 2 kali saya datangi. Masing-masing sekolah, seperti itu. Dan ini untuk kedatangan pertama khusus di kelas 1. Kedatangan kedua kelas 1 yang belum, sama saya akan sweeping kelas 2 yang belum 8 tahun. Seperti itu. Kemudian setelah dilakukan itu, kami akan door to door. Ada video saya masih disimpan, saya turun, walaupun di kota ya, tapi kan tetap ada kondisinya di lapangan itu masih seperti seru banget deh pokoknya Mas Beso. Gitu. Karena kita mau Seru dan melelahkan ya dokter ya pasti. lupa capeknya saking enaknya. Karena mau nyari target ini tadi. Iya betul. Nah, jadi kita tetap mengajak, tetap akan memberikan, bahkan saya ada service excellence-nya Pak. Berhubung Puskesmas Kampung Bali ini kan lokasinya belum pindah. Jadi untuk akses mobil langsung di pinggir jalan itu masih belum bisa. Jadi saya selalu telepon by phone pasien saya. Nanti tunggu di masjid ya, nggak usah turun dari mobil, saya yang ke sana gitu. Gitu. Effort itu dokter. Udah berapa pasien saya tuh saya datangin ke mobilnya. Oke, terus ada lagi anak saya nggak bisa dibawa ke sana soalnya nggak ada yang nganter. Oke, aman, pokoknya saya yang ke situ gitu. Saya yang ke rumahnya. Kalau yang namanya ke rumah pasien itu udah berapa kali juga kayak gitu. Namanya tadi door to door kayak gitu kan. Jadi kita bagaimana membuat ibu dan anak tetap merasa nyaman selama dilakukan pemberian vaksin. Jadi ya ini salah satu trik kita kayak gitu. Gimana? Artinya berarti dokter juga mengiyakan sebenarnya bahwa tugasnya jauh berkali-kali lipat sebenarnya dibandingkan dengan ketika mereka sudah punya kesadaran atau vaksin ini sebagai sebuah kewajiban yang disadari oleh para orang tua, ini tugasnya akan jauh lebih ringan sebenarnya. Iya, betul. Ketika kita stay di tempat, udah nunggu orang datang, tinggal vaksin nih. Iya, betul. Tapi kembali lagi, ya itu tadi sih, menjalani di lapangan ternyata tak segampang itu. Itu tadi, ada
warna-warninya kayak gitu. Oke, dan ini masih tetap berjalan dokter atau sudah? Masih dong. Masih tetap Ini aja berjalan? saya cuma dikasih spare waktu sama bidan saya, boleh saya dipakai sama Promkes. Tapi mulai nanti tanggal 13 saya udah di booking lagi, nggak boleh kemana-mana. Oh, harus stay di situ, nggak boleh kemana-mana dokter ya? Karena saya udah di booking lagi sama tim vaksin kayak gitu. Oke. Minggu ini saya free karena saya mau promosi kesehatan. Yang lain lagi kegiatan lain. Berarti padat sekali ya dokter ya kegiatan dokter. Iya, seru, sehat pokoknya. Oke, saya ingin kembali ke Pak Kadis nih. Artinya perlu tidak sebenarnya Pak Kadis dibuat kebijakan yang memang sebenarnya seolah-olah mewajibkan seperti itu, walaupun sekali lagi hakikatnya adalah sebagai sebuah hak. Contoh misalkan kita beberapa dekade yang lalu, berapa tahun yang lalu maksud saya, pemberian vaksin terhadap COVID-19, ketika tidak vaksin berkurang hak-haknya, tidak boleh berpergian kemana-mana dan lain sebagainya, dan itu jauh lebih memudahkan tenaga kesehatan. Karena tugas tenaga kesehatan tinggal memberikan vaksin, orang datang berduyun-duyun Pak. Perlu tidak upaya dan langkah seperti itu untuk memudahkan tenaga kesehatan Pak? Sebenarnya kalau secara ini keinginan kita memang seperti itu, diwajibkan. Ini ada ini ya, ada kalau sanksi ya apabila tidak. Tapi kan kita sekarang kan begini, kesehatan ini kan hak dan milik diri kita sendiri. Nah, harus memang sebenarnya saat ini kita harus menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat sebenarnya. Ini kan untuk mendidik masyarakat juga. Tanpa ini ada ini hukuman tanpa ini, mereka memunculkan kesadaran sendiri bahwa sehat itu sangat penting, sangat perlu. Karena memang selama ini yang namanya sehat itu kadang-kadang memang seperti terabaikan apabila tidak sakit. Sehat itu begitu berharganya begitu kita sudah sakit. Ini masalahnya. Maka sekarang itu ke depan ini kita ini mulai kita ini kan program kesehatan ini ditransformasi bidang kesehatan ini adalah kita menginginkan pelayanan primernya. Primer itu dari promosinya, pembangkitan kesadaran kepada masyarakat untuk pentingnya hidup sehat itu. Jadi ya kalau memang mau cepat ya sih seperti itu. Tetapi keinginan kita bahwa masyarakat itu menyadari kepentingan ini secara sadar sendiri itu juga kita harus tetap mengiring itu juga. Sehingga ke depan masyarakat kita betul-betul menjadi masyarakat yang betul-betul sadar bahwa sehat itu penting dan merupakan hak kita dan kewajiban kita juga untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga kita dari sakit. Oke, tentu harapan kita bersama Itu kita akan ada di titik itu ya Pak. Ya. Semua masyarakat, semua orang tua, semua anak ada pada titik bahwa mereka punya kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan. Oke, walaupun kata Dennis Weddi tadi Pak, waktu dan kesehatan ini dua aset berharga yang tidak dihargai dan dikenali Pak, sampai keduanya hilang. Begitu itu sakit baru kita rasakan bahwa Waktu sakit baru mau berobat ya Pak. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. penting sekali. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan obrolkan lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.